Coba record ya. Recording in progress. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, jadi kita kali ini akan membahas penyakit ginjal ya, penyakit urinary. Beberapa yang lalu sebetulnya mata kuliahnya adalah urogenital. Saya tidak tahu apa jadi ada perubahan atau tidak. PCMK-nya juga masih baru. Tapi yang lama itu kita setting sebagai urogenital, artinya tidak sekedar urinary tapi juga genitalia. Nah, kebetulan saya semester ini kebagian juga memberikan topik urinary disease, ya penyakit urinaria, ya khususnya di penyakit ginjal. Saya melihat, meskipun saya lama menjadi PCMK karena beliau Dokter Kiki tadi itu baru datang beberapa waktu terkini, kemudian beliau menjadi PCMK. Sebelumnya masih sekolah di Jepang, sehingga saya mengambil alih mata kuliah ini untuk dikelola. Ternyata di beberapa apa topik itu menurut saya eh, bahasan yang disampaikan itu tidak terlalu update gitu ya. Nah, saya coba evaluasi karena saya ternyata mengajar ini sekarang. Ya, tempo hari tidak, karena ada pihak lain, orang lain, pengampu lain yang mengajar itu. Sehingga saya mencoba untuk menggunakan topik saya dulu. Saya memberikan ini di PPDH sebetulnya. Sehingga ini akan saya berikan, tapi akan saya modifikasi karena waktunya tidak nututi untuk saya modifikasi dan sampaikan Anda di kelas S1. Tapi secara umum kurang lebih sama nanti. Penyakit yang saya berikan adalah penyakit ginjal, ya ginjal dan ureter, ya. Nah, perhatikan, jadi secara umum penyakit urinaria gitu, itu adalah penyakit yang menjadi perhatian serius di seluruh dunia, ya. Top 3, tiga penyakit penting di seluruh dunia, anjing kucing tadi itu eh, hal yang dihadapi adalah urinaria, penyakit urinaria, baik itu infeksi, baik itu tidak, ya. Dan yang paling serius dihadapi dimanapun di dunia pada kucing, ya pada kucing, itu adalah FLUTD. Ada yang tahu FLUTD singkatannya apa? FLUTD. Oh, penyakit terkenal ini. Ya, Feline lower urinary tract disease, dok. feline. Jadi jangan lupa dia tuh feline untuk kucing. Penyebutan penyakit ini untuk kucing. Sehingga jangan pernah itu disematkan pada anjing. Itu maksudnya. Itu kejadian, loh beneran. Karena Anda tidak tahu FLUTD itu apa, mungkin saya tidak tahu. Tapi harusnya tahu maksudnya. Sehingga pada saat ujian kompetensi dokter hewan, nanti kamu setelah selesai belajar semua ini, kebutuhan pengetahuan tadi itu, kan Anda diuji secara nasional. Itu ada namanya UKM PPDH. Ujian kompetensi mahasiswa profesi pendidikan profesi dokter hewan. Itu ada satu kasus yang di sana di apa ujikan OSC, namanya OSC itu ujian praktek. Nah, sehingga pada anjing, pada pasiennya tuh anjing, ada beberapa yang menyebutkan itu penyakitnya namanya FLUTD. Loh, gimana? F-nya itu kan feline, feline itu kucing. Jadi tidak pernah terjadi pada anjing. Perhatikan, ya. Jadi ini serius. Maksudnya meskipun saya tidak sedang membahas UTD ya, LUTD, lower urinary tract ya. Jadi saya akan membahas yang di upper. Sebetulnya yang termasuk upper urinary tract itu yang mana? Apa saja? Yang tergolong itu kan bawah. Feline lower urinary tract disease itu kan bawah. Termasuk apa saja organ-organnya? Nah, ini harus tahu anatominya kembali lagi. Itu sudah setahun yang lalu saya ingatkan. Ya, setahun itu berarti diagnosa klinik itu sudah saya ingatkan bahwa Anda sudah masuk ke bidang-bidang klinik. Bidang klinik itu butuh semua pengetahuanmu dulu. Dari pertama kali masuk dapat anatomi, kemudian dapat professional communication, dapat fisiologi, dapat biokimia, histologi, semuanya dipakai nanti di klinik ini.
Kemudian ada ketambahan nanti di semester yang lebih tinggi patologi klinik, kemudian farmakologi, semuanya perlu Anda tetap ingat dan dipakai untuk menyatakan ini tadi, mana yang termasuk di lower urinary tract, mana yang di upper urinary tract. Lower RW, misalkan tract gitu, atau namanya respiratory tract, atau upper respiratory tract itu harus tahu betul. Ya, oke. Yang di anjing sebagian besar itu karena UTI. Ada yang tahu UTI? UTI, UTI, urinary tract infection, ya infeksi. Itu sangat banyak kejadiannya. Ya, artinya selain itu ya ada beberapa problem yang lain seperti dental, seperti kanker itu sudah mulai banyak sekali ditemukan di Indonesia pun banyak. Sehingga saya sudah sampaikan pada kawan-kawan apa di divisi untuk memberikan satu bahasan yang lebih termasuk kebutuhan untuk mengetahui onkologi kanker ya tentang kanker. Jadi kanker secara umum atau neoplasia termasuk feline leukemia virus itu juga nanti mengarah ke kanker. Nah, dunia sudah menganggap penting itu sehingga karena saking pentingnya maka kemudian vaksin FELV ya, feline leukemia virus tadi itu menjadi wajib sekarang per tahun 25 ya. Tahun lalu masih baru, sangat baru. Keputusan itu masih sangat baru. Sehingga pada kucing tidak lagi hanya 3 vaksin ya. Jadi rinotracheatis atau herpes virus, kemudian panleukemia dan kalisivirus, tetapi juga ada tambahan baru feline leukemia virus. Itu menjadi penting itu karena dia bisa mendorong terjadinya kanker. Serius di seluruh dunia oleh karena itu menjadi wajib sekarang vaksinasi terkait dengan FELV. Oke, kita masuk kembali ke sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan itu nanti secara anatomi nanti ada bagian-bagian yang harus organ-organ yang tersusun itu harus Anda tahu. Kalau dari dalam keluar katanya dari renal ya ginjal di situ ada ureter gitu ya. Ureter itu saluran penghubung antara ginjal ke vesika. Vesika itu penampung, vesika urinaria penampung. Kemudian keluar dia melalui uretra ya di sana. Jadi itu salurannya. Kalau dari luar ya harus tahu deh, uretra, vesika, ureter dan ginjal. Nah, ginjal sendiri kita bicarakan. Ginjal itu punya banyak fungsi, ya. 2 fungsi besar. Mungkin ada yang tahu apa fungsi ginjal secara umum. Dua besar, 2 fungsi utama ginjal. Ini kembali lagi ke fisiologi. Kalau Anda tidak memahami itu, nanti penyakit ya sulit Anda bisa pahami. Gitu. Apa? 2 fungsi utama ginjal. Hmm, Mungkin yang pertama menyaring darah dari zat sisa Menyaring dan darah, plasma. oke. Apalagi Sama menjaga keseimbangan cairan mungkin dok. menjaga keseimbangan cairan. Apalagi sebetulnya itu masuk masuk di kategori yang pertama saja. Jadi filtrasi, menjaga keseimbangan cairan, menjaga asam basa itu fungsi yang pertama. Atau yang kita sebut fungsi ekskresi sebetulnya di situ. Fungsi ekskresi. Ada fungsi yang lain, fungsi apa? Fungsi sekresi. Jadi kalau dia tadi ekskresi, ekskresi itu membuang, ya, membuang. Kemudian ada fungsi yang lain yang disebut adalah fungsi sekresi. Apa fungsi sekresi? Fungsi sekresi itu menghasilkan hormon, ya. Jadi ginjal juga menghasilkan hormon. Hormon apa yang dihasilkan di ginjal? Nggak belajar. Sudah fisiologinya harusnya sudah selesai semua ini harusnya. Saya hanya tinggal ngulang saja mengingatkan kembali bahwa itu semua nanti akan terjadi. Manifestasi klinik akibat gangguan fungsi ginjal itu akan terjadi semua. Sehingga Anda bisa lacak. Itu maksudnya. Bisa buktikan, bisa dilacak. Jadi ada 2 fungsi ginjal, fungsi sekresi dan fungsi ekskresi. Yang tadi yang disebut itu masih fungsi ekskresi semua.
Jadi filtrasi ginjal, produksi urin, katakan begitu ya, mengatur keseimbangan cairan tuh yang masuk dan keluar, sampahnya dibuang, mengatur asam basa, banyak hal. Itu semua kaitannya dengan ekskresi. Ada fungsi yang lain yang dia menghasilkan hormon. Apa hormon apa? Hormon renin tuh. Hormon renin, Eritropoietin apalagi itu. eritropoietin, apalagi banyak kan? Nah, gitu. Renin fungsinya apa? Ada renin nanti angiotensin. Angiotensin, angio itu pembuluh darah. Tensin, tensin itu tekanan. Jadi angiotensin itu mengatur tekanan darah. Jadi yang ngatur ginjal. Kenapa dia nanti tekanannya naik turun itu yang ngatur ginjal. Ya, melalui angiotensin tadi itu. Ada aldosteron, ada banyak yang lain. Kalau kortikosteroid itu yang dihasilkan di ginjal atau bukan? Kortikosteroid. Wah, enggak tahu. Jadi ini kelemahanmu. Coba saya sudah ingatkan di semester 5 itu, pelajari semua mata kuliah yang pernah diajarkan bahwa kamu sudah masuk ke bidang-bidang klinik gitu. Ya. Jadi kita tetap perlukan itu semua untuk memahami kenapa dia timbul penyakit ini nanti gitu ya. Oke, jadi bukan ya. Jadi artinya karena dia dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Kalau bahasa Indonesianya begitu, kelenjar anak ginjal, bukan ginjal. Atau bahasa latinnya, bahasa medisnya adalah adrenal gland, ya, kelenjar adrenal. Adrenal itu tidak di ginjal. Ya nempel iya, tapi dia orang lain, pihak lain gitu. Kalau negara itu negara lain, bukan Indonesia tapi nempel di pulaunya Indonesia, misalkan di Brunei gitu ya, kira-kira. Tapi dia negara lain. Adrenal itu nempel di bagiannya ginjal, tapi bukan bagian dari ginjal dia. Adrenal. Dia menghasilkan steroid, ya, kortikosteroid. Itu fungsinya harus tahu nanti di sana, ya. Oke, kembali ke ginjal lagi-lagi. Dua fungsi tadi itu, ya. Ada fungsi ekskresi, ada fungsi sekresi. Nah, berikut ini adalah gejala-gejala yang mungkin Anda temukan kalau Anda berhadapan dengan masalah kesehatan sistem perkemihan, sistem urinary, ya. Ada hematuria. Apa hematuria? Hem Kencing dan darah. uria. Nah, kencing darah. Tapi sebetulnya nanti gejala yang Anda temukan itu tidak semata-mata langsung hematuria. Yang Anda temukan itu kencingnya merah. Nah, kencing merah itu belum tentu hematuria, maksudnya begitu. Sehingga Anda harus pastikan dulu bahwa kencing merah itu betul-betul dia memang hematuria yang dimaksud. Discolored urine itu belum tentu hematuria. Ya, kencing merah itu belum tentu hematuria. Berarti ada kemungkinan yang lain. Ada yang tahu bahwa kencing merah itu apa yang selain hematuria? Ada yang lain, gitu. Bukan, gak selalu dia hematuria. Jadi kalau, dok ini kencingnya merah, belum tentu hematuria. Anda harus memastikan dulu bahwa dia hematuria. Nah, ada yang bukan hematuria. Ada yang tahu apa? Mungkin hemoglobinuria, Dok. Hemoglobinuria. Hemoglobinuria itu bukan hematuria. Jadi apa bedanya sekarang hemoglobinuria dan hematuria? Bagaimana kamu membedakan itu misalkan? Bahwa kencing merah ini hemoglobinuria, ini bukan hematuria. Bagaimana membedakannya? Mungkin kalau yang hematuria itu karena adanya darah dalam urin, jadi bisa aja karena ada infeksi saluran kemih, Oh terus iya, ada nggak batu masalah itu ginjal. penyebab nggak masalah. Tapi taunya bahwa dia hematuria gimana? Oh ini hematuria gitu, bukan hemoglobinuria. Memastikannya gimana? Bahwa yang kamu hadapi itu sekarang itu hematuria, bukan hemoglobinuria. Itu biaya. Dibuat stain natif gitu, Dok, dilihat di mikroskop. Oke, kalau nggak punya mikroskop, ya bisa. Kalau di bawah mikroskop di situ kalau hematuria pasti ada darahnya, ada sel darahnya. Kalau hemoglobin nggak ada. Tapi kalau nggak punya mikroskop, ini cara berpikir logik. Tak ajari cara berpikir logik, Mas. Orang klinik itu selalu begitu. Tidak selalu bergantung betul pada alat, maksudnya. Dengan langkah-langkah yang sederhana, kamu sudah bisa memastikan bahwa dia, yes, hematuria.
bukan hemoglobinuria. Sebab nanti kalau hemoglobinuria itu bukan penyakit perkemian, gitu maksudnya. Ini kencingnya merah ternyata hemoglobinuria itu pasti bukan penyakit perkemian. Jangan pernah sekalipun berpikir itu penyakit perkemian, gitu maksudnya. Penyakit yang lain pasti. Tapi kalau hematuria, yes, itu penyakit perkemian. Nah, sekarang memastikannya gimana? Ya ditampung saja. Kencingnya kalau di rumah suruh nampung misalkan kalau di rumah. Kalau di sini kebetulan apa namanya kencing nanti ditampung. Kalau tidak kencing ya diambil sampel urinnya, sedot pakai kateter begitu. Kemudian Anda tampung saja, dibiarkan sebentar. Kalau ada darah, dia pasti mengendap. Ada sedimentasi darah itu akan mengendap. Kalau tidak ada darah, ya tidak ada pengendapan sama sekali. Seandainya dia pecah lisis tadi itu, ya hanya warna merah saja. Seperti teh itu misalkan. Jadi tidak ada endapan sama sekali. Beda dengan kopi. Kalau kopi ya kamu bikin kopi itu kan ada endapannya. Saya berikan contoh ini ya. Apa namanya? Saya makanya kemudian mencoba untuk memperbaiki topik. Ini saya paling gampang bikin tampung saja. Tampung, ditampung. Urin tadi tampung. Jadi kalau dia tetap merah seperti itu, tidak ada endapan sebelah kiri tadi itu hemoglobinuria. Pasti bukan penyakit perkemian gitu maksudnya. Tapi kalau yang di kanan, itu ada endapan darahnya pasti hematuria. Itu sistem perkemian, yes. Kemungkinan juga tidak selalu putih yang cairan di atasnya. Mungkin ada beberapa yang pecah darah tadi itu sehingga ya seperti yang di sebelah kiri tapi tidak terlalu merah. Tapi tetap ada endapan. Nah, endapan itu darah sehingga kita bilang itu yes itu hematuria gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini. Nah, ini makanya pendekatan-pendekatan ini penting saya sampaikan supaya Anda paham. Nanti mau. Ini kembali lagi ke sini. Sehingga kalau Anda menemukan hemoglobinuria itu pasti bukan penyakit di sistem perkemian. Anda sudah diajari, parasit itu sudah diajari sebetulnya. Bahkan penyakitnya disebut itu maksudnya, red water disease. Penyebabnya apa? Kencingnya merah, tapi dia bukan hematuria, red water disease. Selalu ya. Parasit kan sudah diajari itu semester kemarin mestinya kan. Sudah apa belum? Sudah, Dok. Parasitnya Sudah. Babesia, Dok. Nah, Babes ya. Gitu. Kalau Anda ingat mestinya ya, itu akan sangat cepat direcall dari otak Anda itu cepat. Otak Anda itu luar biasa. Kalau Anda ingat maksudnya. Cuma ini kan mungkin tidak ingat Anda cari di Google. Suwi, lama itu nanti gitu. Gitu kira-kira. Coba dilatih betul otakmu itu nanti loh eman-eman itu pemberian Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa itu tidak kamu manfaatkan betul eman-eman. Kamu lebih mengandalkan gadget ini tadi. Ya, itu ada penyakitnya sudah ada, sebenarnya sudah disebut, cuma Anda tidak bisa direcall, diingat lagi, itu lupa semua. Ya, jadi kalau menemukan hematuria, yes, dia pasti eh, gangguan di sistem perkemian. Dimanapun nanti ada perlukaan di ginjal, di ureter, di vesika, di uretra, itu akan darah itu bercampur dengan urin. Nah, makanya sebutannya. Kalau Anda periksa secara urinalisis nanti, perdarahan yang terjadi ini pasti akan disertai adanya protein. Jadi pasti akan menemukan kalau hematuria pasti akan menemukan proteinuria. Itu wajar. Kenapa pembuluh darahnya pecah, darah keluar? Tidak hanya darah, sel darah maksudnya, tapi plasma darahnya pun ikut keluar bercampur dengan urin. Pasti di situ ada protein. Karena di plasma darah itu banyak protein. Ya, pasti proteinuria. Tapi kalau Anda tidak menemukan dia hematuria, tetapi menemukan protein urea, lah ini masalah. Laki-laki itu sakit, ada masalah nanti pada saat urinalisis. Tapi urinalisis itu bukan klinik maksudnya. Klinik itu bisa dilihat secara kasat mata, dilihat, di bau bisa, di apa dengarkan bisa, diraba bisa, itu gampangnya begitu. Klinik itu indrawi, ya. Tapi kalau Anda melihat protein di dalam urin, tidak kelihatan, gitu Mas. Harus diperiksa, namanya urinalisis, diperiksa. Tapi kalau hematuria tadi bisa dibuktikan, ada tampung saja, dia pasti ada depan darah. Ya. Kalau tidak ada pasti bukan hematuria gitu ya. Kemudian ada disuria, stranguria, polagiuria dan lain-lain tadi itu ini ini adalah bagian dari gejala yang menyertai problematika di
sistem perkemian. Ya harus tahu nanti bedanya disuria dengan polakiuria dengan poliuria harus tahu, gitu maksudnya. Makanya dari awal tahun yang lalu sudah saya minta Anda belajar istilah-istilah medik tadi itu. Ya, kalau definisi atau bahasa Indonesia itu panjang banget menyebutnya itu. Maka memang kita sering gunakan istilah yang sudah baku ini sebagai komunikasi medik nanti yang membantu kita memahami penyakit tadi itu. Ya, jadi termasuk renomegali besar begitu ya. Gitu. Tidak hanya itu di sekitar apa organ ginjal, tetapi juga ada oral ulcer. Ya. Jadi ada oral ulcer. Jadi ada perlukaan di bagian rongga mulut. Hubungannya apa dengan ginjal? Gitu. Ya ada banyak nanti bisa dijelaskan. Termasuk bau napas yang khas, uremik, ya seperti kencing. Jadi ada halitosis, ada bau napas tadi yang tidak sedap tadi itu, tapi yang uremik. Nah, itu tanda bahwa apa namanya sampah kencing yang harus dibuang itu numpuk di dalam tubuh sampai muncul baunya di mulut. Nah itu. Jadi dua terakhir uremic bread dan oral ulcer tadi itu juga bagian dari gangguan fungsi ginjal yang jauh di sana maksudnya. Mulut antara mulut dengan ginjal kan jauh sekali. Tapi itu manifestasinya muncul klinis di situ. Ya. Nah itu harus diperhatikan. Nah sebelum masuk ke sana ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan bagaimana dia punya keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi tubuh itu selalu menjaga keseimbangan itu untuk hal apapun, termasuk minum atau keberadaan cairan. Ya. Nah, tubuh itu mendapatkan air itu ada banyak cara. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kucing itu adalah hewan karnivora, carnivorous animal. Karnivora itu artinya pemakan daging. Ya, pemakan daging, bukan ikan, pemakan daging. Sehingga secara publik misalkan kucing makan ikan itu enggak gitu maksudnya. Kucing memakan daging. Nah, di daging tadi itu banyak airnya. Jadi kalau dia memangsa apapun ya, ya burung, ya mamalia kecil, tikus yang kita kenal banyak itu. Di daging itu kira-kira 3/4 atau 75% kira-kira kandungan di daging tadi itu adalah air. Tiap-tiap daging itu akan tersusun oleh, tidak terhitung selnya, Tuhan yang bisa ngitung selnya, ya. Tersusun atas sel-sel apa namanya otot di sana ya. Nah di dalam otot itu sel-sel otot tadi itu ada cairannya. Apa sebutannya cairannya? Di tiap-tiap sel itu selalu ada cairan. Cairan apa? Asam Sitosol, asid, sitoplasma. sitoplasma. Jadi sito atau sit itu sel, plasma itu cairan. Jadi memang kandungan daging ya sebanyak itu airnya. 3/4 bagiannya itu air. Sehingga kucing dengan dia kucing makan daging, dia sudah dapat air banyak. Gitu maksudnya. Ya. Ya, artinya kucing itu bergantung pada apa yang dia makan. Air tadi itu. Nah, dia hanya minum sedikit sekali. Kucing, ya, sedikit sekali. Sehingga water drinking tadi itu untuk kucing sangat sedikit. Beda dengan hewan yang lain. Ya. Nah, kemudian ada air lain yang dia dapatkan dari proses metabolisme. Sehingga kalau misalkan manusia itu makan karbohidrat misalkan begitu, nanti di tubuh itu akan dipecah. Karbohidrat itu unsurnya CHO atau gula atau glukosa lah katakan begitu. Itu unsurnya CHO. Nanti dalam proses metabolisme di dalam tubuh dengan O2, nah, dia akan menjadi CO2 dan H2O. CO2 akan dibuang melalui respirasi, H2O-nya akan dipakai lagi sebagai metabolic water. Nah, gitu kira-kira. Pemahaman ini harus Anda harus kuasai betul. Kenapa? Pada kondisi tertentu nanti itu seekor hewan pasien itu butuh terapi cairan. Yang itu butuh hanya air saja maksudnya, H2O saja. Dia tidak bisa minum, tidak bisa apa, cairan itu harus dimasukkan ke infus, ke apa pembuluh darah. Nah, di sana ada persyaratannya nanti belajar lagi ya. Ada banyak persyaratannya termasuk pH, termasuk osmolalitas macam-macam tadi itu. Eh, artinya air tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Air H2O. Sehingga dia harus dirupakan bentuk yang lain.
supaya tidak merusak lingkungan di pembuluh darah tadi itu. Nanti pemahamannya ada di biokimia sebetulnya. Jadi air itu adalah cairan yang sifatnya hipotonis. Tonisitasnya itu lebih rendah dari plasma darah. Kalau Anda berikan di situ, darahnya akan pecah semua. Nanti ceritanya kenapa begitu nanti saya sampaikan. Ya, sehingga tidak boleh Anda berikan air ke dalam pembuluh darah itu darahnya akan pecah semua. Akan lysis, sebentar kemudian kencingnya merah seperti darah tadi itu padahal ada warna darah saja, bukan darahnya. Karena dia pecah sudah. Ya. Nah, itu terjadi begitu sehingga dia dirupakan ditambahkan dextrose di dalam cairan tadi itu. Makanya cairannya dextrose 5%. Itu kira-kira osmolaritasnya akan sama seperti plasma darah. Yang aman nanti diberikan pada tubuh, kemudian dia akan di metabolisme dextrose tadi itu menjadi H2O dan CO2. Nah, H2O-nya akan dipakai dia tanpa merusak lingkungan di pembuluh darah atau merusak sel darah merah tadi itu. Nah, ini caranya dia mendapatkan cairan. Ya, kalau dia bisa minum, minum. Ya. Tapi ada beberapa penyakit yang dia tidak bisa minum. Dan dia banyak butuh air saja. Karena mineral-mineral masih tersedia cukup di dalam tubuh. Sehingga kalau Anda berikan cairan yang kandungan mineralnya, ada mineralnya di situ, berarti tambah banyak lagi. Jadi masalah lagi nanti. Karena kebutuhannya hanya air saja. Ya. Nah, ini pertimbangan di situ. Ya, pengetahuan ini penting. Pada omnivora, nah anjing itu, anjing domestik tadi itu, anjing yang kita pelihara itu sudah pada ahli bilang dia omnivorous animal, seperti manusia. Ya, dia bisa mencerna apa saja, bisa makan apa saja, mencerna apa saja, termasuk kebutuhan cairan apa itu seperti manusia minum. Berbeda dengan kucing. Ya. Kemudian bagaimana air itu hilang dari tubuh? Paling banyak cairan hilang dari tubuh melalui urin, kencing. Ya, Anda harus tahu berapa banyak dia kencing. Karena kalau tidak tahu, nanti Anda tidak tahu bahwa dia akan sakit. Jadi yang umum yang pernah saya sampaikan, Anda bisa menyatakan dia hipotermia atau suhunya di bawah normal, kecuali Anda tahu dia rentang suhu normalnya itu. Maka ini sama. Kamu akan sulit bilang dia poliuria misalkan begitu. Ini kembali lagi ke sini. Kecuali kamu sebelumnya sudah tahu bahwa normalnya dia kencing itu jumlahnya sekian. Kalau lebih dari itu, pasti disebut poliuria. Ya, lebih dari yang normalnya tadi dia kencing, volumenya, jumlahnya, nah kita sebut dia poliuria. Tapi kalau kamu tidak tahu normalnya, kamu akan sulit bilang dia poliuria, gitu maksudnya. Ya, ini menjadi penting. Ya. Kemudian yang lain dari feses, sangat sedikit. Ya, kira-kira 35 mililiter ya pada anjing medium breed dalam satu hari kira-kira. Cairan di dalam feses itu hanya sekitar itu, 35 mililiter. Kalau lebih dari itu namanya diare, itu kira-kira begitu nanti gampangnya. Pada anjing medium breed itu kira-kira 30 kilo. Dalam sehari kotorannya itu akan mengandung cairan kira-kira 35 mililiter. Kalau lebih dari itu sebutannya diare. Ya. Bisa juga hilang melalui respirasi, tapi sangat sedikit dan kelenjar keringat juga sangat sedikit. Artinya tidak bisa dihitung. Jadi ini tergolong yang insensible loss, jadi sulit ditera, dikira-kira. Tapi hilang juga sebetulnya. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bernapas di depan cermin. Itu kira. Jika cermin itu ada banyak embun airnya nanti di sana. Ya, hilangnya seperti itu. Oke, jadi ini pengetahuan yang penting bahwa sehingga nanti ada keseimbangan. Kalau dia mengalami poliuria, ya, kehilangan cairan yang lebih dari normalnya melalui urin, maka dia akan haus. Minumnya lebih banyak. Sebutannya adalah polidipsia. Sehingga nanti PU itu selalu strep PD. Ya, poliuria PU itu strep PD. Selalu akan disertai itu. Jadi manusia sama saja nanti. Kalau dia kencingnya banyak, dia pasti haus, minum banyak gitu ya. Sehingga dalam upaya untuk mencari informasi gangguan fungsi ginjal ini tadi, dalam proses pertanyaan, anamnesis dengan klien itu bisa ditanyakan. Benarkah dia terjadi poliuria? Nah, tapi ini ukurannya sulit. Pemilik akan kesulitan untuk mengukur berapa banyak kencing, volume kencing tadi itu. Kecuali dokter melakukan kateter, jadi akan tertampung di satu kantong, begitu dihitung bisa. Tapi kalau dia kencing begitu, tidak bisa. Ya. Di letterbox misalnya sangat cukup lebar bekasnya itu juga tidak menyatakan bahwa dia banyak, belum tentu.
Sehingga kalau Anda kesulitan untuk menanyakan berapa banyak yang dikencingkan, lebih mudah Anda konversi ke berapa banyak yang dia minum. Sama, ini jumlahnya kan sama, setara, seimbang gitu ya. Kalau dia kencingnya banyak, dia pasti minumnya banyak. Makanya sebutannya poliuria, strep polidipsia. Sehingga kalau Anda menanyakan berapa banyak yang disajikan atau diberikan pada pasien Anda tadi itu, lebih bisa dihitung. Atau dikira-kira, diterka kira-kira berapa banyak yang dihabiskan eh, minum tadi itu. Ya, jadi ini namanya polidipsia. Nah, sulit kalau Anda tanya pada pemilik, misalkan berapa cc Pak, berapa mili, dia tidak bisa ngitung. Konversikan ke dalam bentuk yang lain yang mudah. Kira-kira setara dengan gelas aqua misalkan. Gelas aqua itu kira-kira 120 mili. Jadi kalau dia berikan begitu, apa seukuran itu, ya Anda bisa mengira-ngira kira-kira satu gelas aqua itu kira-kira setara dengan 120 mili. Nah, kalau dua kalinya ya 240 mili, kira-kira begitu. Jadi ini konversi yang mudah untuk ditanyakan pada owner atau pemilik tadi itu. Ya, nah ini standarnya yang harus Anda kuasai. Oleh karena itu, ini normalnya, maksudnya water intake itu berapa dia minum. Pada anjing kira-kira 60 sampai 90 mililiter per kilogram per hari. Tinggal berapa kilo dia berat badannya, ya kebutuhannya itu. Tergantung antara 60, 90 tergantung aktivitasnya dia. Lingkungan panas, apa tidak panas, mendung, dan macam-macam tadi itu juga mempengaruhi besar atau volume air yang dia minum gitu ya. Nah, kucing 45 mililiter per kilogram per hari. Ini mesti diingat-ingat maksudnya begitu ya, kebutuhan normal dia minum tadi itu. Kalau lebih dari itu ya sebutannya polidipsia. Lebih banyak minumnya lebih banyak dari normalnya itu namanya polidipsia. Tinggal dihitung kalau kucing 3 kilo misalkan ya 3 kalinya kira-kira ya 150-an kira-kira. Ya 150 berarti ya satu apa namanya gelas aqua itu lebih sedikit gitu. Kalau lebih dari itu sampai 2 kalinya berarti dia polidipsia. Ya kira-kira begitu gampang kan? Nah, urin production, jadi produksi urin tadi itu sama. Dia kira-kira 20 sampai 40 mililiter per kilogram per hari. Ya, cat kira-kira ya 10 sampai 20 mililiter per kilogram per hari. Kalau lebih dari 45, ya kita sebut dia poliuria. Ya, kalau pada kucing lebih dari 40 ya poliuria. Ya, bisa saja dia lebih sedikit jumlahnya tadi itu dari 20 sampai 40 tadi itu. Disebut sebagai oligouria atau oliguria, oligouria atau oliguria. Kira-kira ya 0,25 mililiter per kilogram per jam. Kalau 24 jam ya tinggal dikalikan saja. Kalau lebih sedikit lagi dari itu, kurang dari 0,8 mililiter per kilogram per jam, nah dia hampir tidak memproduksi urin. Nah, kita sebut sebagai anuria. Jadi ini ukuran-ukuran standar. Tidak cukup Anda hanya ngapalkan TPR gitu. Ada banyak ukuran-ukuran kesehatan yang lain, termasuk salah satunya di sistem perkemian tadi itu yang harus Anda tahu. Yang dengan itu Anda bisa bilang dia poliuria. Ini bisa ditanyakan maksudnya gitu loh ya. Nggak harus diukur gitu. Lebih bagus ya diukur, ditampung, diukur. Tapi kan ribet. Anda bisa tanyakan, kalau minumnya lebih banyak dari itu polidipsia pasti akan diikuti oleh poliuria. Gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting tadi itu untuk menyatakan klinis tadi, clinical manifestation yang di depan tadi itu. Bahwa ada polidipsia, poliuria, ada di sana. Kemudian perhatikan, ada pH urin. pH urin itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang paling utama biasanya pakan. Pakan itu akan mempengaruhi pH urin. Ya. Carnivorous animal, kucing tadi itu, dia makanan utamanya daging, protein hewani. Ya. Animal protein. Itu membuat pH urin itu menjadi asam. Jadi normalnya kalau dia tidak makan kering, cuma masalahnya sekarang dari tahun beberapa dekade terakhir itu kucing ya makan kering. Di pakan kering itu banyak yang bukan kandungan protein hewani maksudnya gitu loh. Ada banyak nasinya di sana. Saya bahasa mudahnya saja begitu. Ada banyak serealnya, banyak nasinya di sana. Bahkan mungkin nasi tok, tidak ada protein hewani sama sekali. Bisa jadi. Kalau dia sangat murah, Anda bisa curiga tadi. Sehingga bau dia tuna yang diklaim tuna tadi itu hanya essence, hanya bau-bauan saja. Sebetulnya isinya tidak ada, cuma nasi aja.
Nah, sehingga kalau dia betul-betul makan daging, itu pH pasti sekitar 5,5. Tidak lebih dari 6. Asam artinya, pH itu asam. Sampai 7,5 karena dia makan kering itu tadi. Di situ ada nasi, ada ada nutrisi yang berasal dari tanaman. Padahal kucing tidak makan itu. Ya. Jadi perubahannya di sini. Orang bilang makanya sampai 7,5 itu ya karena dia makan kering itu tadi. Kalau dia betul-betul makan daging saja enggak. Jadi hanya 5,5 sampai enggak lebih dari 6. Tapi anjing ya sampai 7,5 itu ya. Nanti bandingkan dengan herbivora, ya sapi, ruminansia apa itu lebih dari 8. pH urinnya lebih dari 8. Ya. Sehingga ada perbedaan betul ini. Makanya pakan itu akan mempengaruhi pH urin. Ini penting untuk Anda ketahui, karena ada nanti terkait dengan proses terjadinya urolit misalkan begitu, itu juga dipengaruhi oleh pH urin. Jika ini harus paham dulu, gitu. Nah, setelah itu ada hal yang lain juga harus Anda kuasai adalah berat jenis urin, ya urin specific gravity, berat jenis urin. Kucing itu berat jenis urinnya lebih tinggi dari anjing. Kenapa tadi itu dia tidak banyak minum? Dulu nenek moyangnya itu di gurun. Gurun itu sulit air, maka tubuhnya tidak pengen banyak kehilangan air. Air hilang paling banyak dari urin. Maka meskipun dia sudah difiltrasi nanti di ginjal, ya fungsi ekskresi tadi itu difiltrasi di glomerulus, itu tetap akan diambil lagi airnya. Namanya direabsorpsi, diambil lagi airnya. Di mana? Di tubulus. Jadi fungsi tubulus itu mereabsorpsi, mengambil sesuatu ya bahan-bahan yang masih dianggap penting oleh tubuh. Termasuk misalkan air yang masih dianggap penting dia ambil lagi. Meskipun sudah difiltrasi lewat glomerulus tadi itu. Kemudian akan disalurkan ke tubulus, ya di tubulus tadi masih dipilih lagi. Yang masih dianggap penting diambil lagi. Sehingga beberapa mineral juga demikian sama, masih dianggap penting diambil lagi. Air begitu juga begitu. Nah, yang betul-betul tidak dibutuhkan lagi akan keluar tertampung di vesika nanti. Lewat ureter tertampung di vesika. Ya. Nah, itu. Jadi kenapa dia menjadi lebih pekat, lebih apa berat jenisnya tinggi ya karena itu tadi. Pada anjing enggak, ya. Itu sebabnya nanti pada kucing itu dia punya kecenderungan penyakit ginjal lebih serius dibandingkan anjing. Karena ini tadi, jadi dia lebih banyak kering apa namanya atau konsentrate atau pekat sekali kencingnya. Jadi perhatikan urin tadi itu tidak hanya air isinya, tapi air dan bahan yang terlarut di dalamnya. Ya banyak nanti ya, termasuk mineral-mineral itu terbuang melalui urin akan dibuang ke sana. Ada sisa-sisa sampah, bone kreatinin misalkan begitu, amonium, fosfat dan lain-lain itu akan terbuang melalui urin ya di sana. Nah, yang anjing itu lebih encer itu ya. Jadi kenapa begitu? Karena air itu berat jenisnya satu. Dia makin mendekati satu berarti makin makin murni, makin tidak ada bahan yang ikutan di dalamnya. Makin dia tinggi, makin sedikit airnya. Sehingga pada kencingnya kucing tadi itu airnya sangat sedikit. Dia lebih tinggi ya, 10,30 sampai 10,45. Nah, sehingga kalau Anda ditanya fungsi ginjal tadi, fungsi ginjal, fungsi ekskresi itu kan macam-macam. Kalau Anda memeriksa fungsi tubulus kira-kira, Anda mau periksa apa? Ini belum 2 menit saya ngomong. Kalau Anda ditanya fungsi tubulusnya normal apa enggak, kamu mau periksa apa? Urine specific gravity-nya. Nah, urine specific gravity yang dicek. Sehingga ada banyak fungsi di dalam fungsi ekskresi tadi itu yang dengan cara memeriksanya tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga kalau Anda ingin tahu fungsi tubulus tadi itu, ya periksa berat jenis urin, ya urine specific gravity-nya. Jadi kalau dia normal, mestinya bisa mengkonsentrasikan ginjal ini tadi istilahnya. Sorry, urin. Ya, kalau dia normal. Kalau dia butuh air, maka dia akan ambil airnya dan urin akan konsentrate, akan pekat tadi itu. Tapi kalau dia tetap banyak menjadi poliuria tadi itu misalkan, berarti tubulusnya sudah tidak benar. Atau ada penyakit yang membuat tubulus tadi itu tidak bisa mengikat air, menyerap air lagi. Misalkan orang diabetes, ya. Orang diabetes itu kenapa tidak bisa diambil lagi airnya? Karena terikat dengan gula. Nah, orang diabetes itu glukosuria, jadi ada gula di dalam urin. Nah, gula itu mengikat air. Sehingga adanya gula di dalam urin tadi itu, airnya tidak bisa diambil lagi oleh
tubulus. Sehingga ya tetap tertampung di dalam vesika, sehingga tetap banyak kemudian dibuang. Sehingga kencingnya jadi banyak sekali, poliuria. Gitu. Tapi bukan karena gangguan fungsi yang di tubulus, karena ada sebab yang lain. Sebabnya adalah tingginya kadar gula di dalam urin. Anda boleh ada gula di dalam urin. Begitu kira-kira ya. Ini pemahaman-pemahaman yang apa namanya kompleks yang Anda harus apa kuasai. Nah, kita akan bahas beberapa penyakit yang di depan ini aja, akut renal failure atau chronic renal failure. Yang lain-lain hanya saya kupas sedikit kan. Utamanya penyakit di ginjal itu. Sehingga nanti begini, jadi fungsi ginjal tadi memproduksi urin. Sehingga kalau dia, dok ini kucing saya tidak kencing, itu sebetulnya tidak bisa kencing atau memang tidak ada kencingnya. Anda harus palpasi, raba vesikanya tadi itu. Kalau di vesikanya penuh dengan urin tertampung di situ, berarti dia buntu, tidak bisa kencing. Obstruction, uretranya buntu, termasuk FLUTD itu tadi terjadi manifestasinya. Ya, seringkali buntu, FLUTD itu seringkali buntu di uretra, sehingga vesika akan penuh sekali, keras kalau Anda raba. Nah, yang seperti ini ginjalnya normal gitu, cuma ada buntu di uretra, air apa kencing yang ada di vesika tidak bisa keluar. Nah, pengobatannya yang membuat blockage, buntunya tadi itu dibuka supaya tidak buntu lagi sehingga kencing yang ada di vesika itu bisa keluar melalui uretra. Caranya begitu. Tidak boleh Anda paksa ginjal memproduksi urin karena sebetulnya normal saja ginjalnya. Nah, kecuali ginjalnya tidak bisa berfungsi. Apa buktinya? Tidak memproduksi urin. Buktinya apa? Vesikanya kosong, tidak ada urinnya sama sekali. Tadi itu anuria, dia produksi urinnya kurang dari 0,08 ml per kilogram per jam. Ya, jadi kalau 10 jam saja misalkan begitu, ya tinggal dikalikan, seperti 0,8 saja. Nggak sampai 1 cc. 10 jam itu loh, dia nggak sampai 1 cc memproduksi urin per kilogram. Kalau 3 kilogram ya tinggal kali, cuma 3 cc. Per 10 jam Anda bayangkan. Jadi ginjalnya sudah tidak bisa bekerja. Ya, jadi kalau itu memang problematika di ginjal. Nah, kita kira-kira begitu nanti. Jika kita akan bahas dua yang penting di depan, akut renal failure dan chronic renal failure. Oke, jadi gagal ginjal akut bahasa Indonesianya begitu. Tapi terminologi yang baru di dunia untuk penyakit ini pada kucing, pada anjing, pada hewan kecil terutama, itu adalah akut kidney injury. Ya, akut kidney injury. Tapi tetap syah, misalkan Anda sebut akut renal failure ya boleh aja. Tapi penggunaan yang paling baru istilahnya tadi itu akut kidney injury. Kenapa dianggap begitu? Karena ini masih memungkinkan dia reversible. Balik ke normal lagi masih mungkin gitu maksudnya. Sehingga hanya injury saja. Tidak sampai failure, nggak sampai gagal fungsi betul-betul gitu. Jadi memang terjadi bukti-bukti gagal fungsi, tapi dia masih kalau diterapi masih bisa normal lagi, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau dia kronik, nggak bisa, tetap renal failure. Ya, nggak bisa kembali sudah. Sehingga ya menetap permanen begitu penyakitnya. Nah, penyakit ini ditandai dengan ya gangguan fungsi tadi, itu ya, penurunan fungsi ginjal. Gitu. Sehingga ya sudah mulai ada sebutannya sebetulnya bukan uremia, azotemia sebetulnya. Maka Anda harus bedakan antara azotemia nanti di sini dengan uremia. Ada di situ. Nanti saya jelaskan ya. Jadi azotemia itu memang ada peningkatan ureum di dalam darah. Jadi ureum itu adalah sampah sebetulnya. Jadi dia sisa metabolisme protein. Sisa metabolisme protein itu berupa amonia, ya amonia, ya amonia. Amonia ini beracun, sehingga oleh liver nanti harus dirubah menjadi ureum supaya larut air dan bisa dibuang melalui sistem perkemian, melalui filtrasi di glomerulus tadi. Nah, makanya kencingmu bau pesing itu karena tingginya kadar ureum. Ya. Nah, karena gagal fungsi ginjal tidak bisa memfiltrasi, ureum ini tetap ada di dalam darah, numpuk banyak akumulasi. Uremic toksin ini tadi, ureum. Dia toksin sebetulnya, makanya harus dibuang dari tubuh. Kalau dia banyak, dia akan merusak darah. Jadi yang paling mudah terpengaruh itu adalah trombosit. Jadi trombositnya pasti rusak semua, sehingga akan terjadi trombositopenia. Rendah sekali kadar, pecah semua, rusak sebetulnya. Kalau tingginya kadar ureum di dalam darah itu membuat trombosit rusak. Ya. Nah, tingginya kadar ureum tadi itu disebut sebagai azotemia.
Belum sampai yang sangat tinggi sekali yang disebut sebagai uremia nanti. Uremia itu sudah sakit. Ya, failure itu akan menimbulkan uremia. Tidak bisa kembali, tidak bisa turun. Ya, nanti tapi azotemia bisa. Nah, azotemia itu belum tentu disebabkan mutlak oleh gangguan fungsi ginjal. Ada penyebab yang lain sebetulnya, bisa prerenal ya atau postrenal. Jadi belum tentu fungsi renal yang terganggu. Tapi bisa sebab-sebab sebelum ginjal atau setelah ginjal, termasuk buntu tadi itu, obstruksi tadi itu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, nah kenapa dia? Nah, gejalanya muntah salah satunya. Muntah itu tidak selalu masalah di lambung, tapi juga masalah di ginjal. Kenapa? Karena membuat tingginya kadar ureum tadi itu. Yang itu akan mempengaruhi ke pusat muntah, menyebabkan dia muntah. Nanti akan saya jelaskan patofisiologinya sedikit. Ya. Oke, jadi, nah saya bypass saja nanti cerita langsung. Penyebab utamanya ini dua hal. Ya, satu terkait dengan masalah perfusi. Perfusi itu aliran darah, begitu ya istilahnya. Atau isemia itu kekurangan aliran darah itu tadi istilahnya. Begitu. Jadi gangguan perfusi dan nefrotoksikan. Bahan-bahan beracun yang bisa merusak ginjal. Jadi dua sebab utama ini, jadi perhatikan. Ya, bisa menimbulkan gangguan fungsi ginjal. Jadi masalah perfusi, hipoperfusi, atau aliran darahnya sangat kecil, sedikit sampai ke ginjal, dan bahan-bahan yang merusak ginjal. Nah, perhatikan, 20% curah jantung, darah yang keluar dari jantung itu akan dikirim ke ginjal. 20%, seperlimanya kira-kira. Ya, dikirim ke ginjal untuk dibersihkan sebetulnya. Nanti yang dari pencernaan, jadi pencernaan itu kan kotor sekali. Di sana ada banyak mikroba segala macam tadi. Harus melalui liver, ya, melalui hepar, melalui vena porta nanti melalui hepar. Dan di sana disaring supaya yang bahan-bahan berbahaya tadi itu tidak beredar ke sistem sirkulasi, disaring. Sehingga setelah dari liver ke jantung itu darah sudah betul-betul bersih dari potensi terbawa ikutan yang dari sistem pencernaan. Di pencernaan itu kotor sekali. Di sana banyak mikroba. Bahkan yang oportunistik, bahkan yang patologi pun ada di sana nanti. Ya. Kalau dia sempat terbawa masuk melalui sistem sirkulasi, itu memang hanya diarahkan ke liver melalui vena porta, dibersihkan, disaring di situ. Yang setelah melewati itu bersih, tidak ada kemungkinan kontaminasi dari ikutan yang di sistem pencernaan, disampaikan ke jantung. Nah, di jantung nanti curah jantung, darah yang keluar dari jantung akan dikirim ke ginjal, 20%-nya dibersihkan, dicuci, ya. Sampah-sampahnya akan dibuang. Sehingga di dalam darah itu tidak hanya nutrisi, tapi juga sampah banyak. Ya, campur aduk di sana. Ada protein, ada sampah. Termasuk ureum dan kreatinin itu sampah, racun yang harus dibuang. Ya. Nah, dari yang 20% itu, 90%-nya itu akan bersihkan tadi di korteks renal ya, dibersihkan. Kemudian kembali lagi ke sistem sirkulasi umum. Nanti kembali ke ginjal langsung, ke jantung lagi, nanti kemudian beredar ke seluruh tubuh. Jadi selalu begitu. Nah, terkait dengan termasuk misalkan sampah tadi itu hampir semua obat, ya, lebih dari 80% obat itu pembuangannya, ekskresinya melalui ginjal. Perhatikan. Jadi obat, drug metabolisme tadi itu dibuangnya melalui ginjal. Hanya sedikit saja yang diikat di asam glukuronat di liver yang kemudian dibuang melalui sistem pencernaan. Sangat sedikit, tidak lebih dari 20%. Tapi lebih dari 80% itu dibuang melalui sistem urinaria. Sehingga pada kucing tadi saya katakan, karena dia mengambil air lebih banyak, ya, sehingga kencingnya lebih pekat, maka sampah beracun ini juga lebih pekat. Ya, ekskresi obat yang ke ginjal tadi itu menjadi lebih pekat. Ini lebih merusak, gitu. Cenderung merusak. Sehingga saya katakan kucing lebih berisiko menderita penyakit ginjal dibandingkan anjing. Ya, ya karena itu tadi fisiologinya. Ya, nah, jadi begitu. Sehingga apapun yang mengganggu sistem sirkulasi, ya termasuk dehidrasi ini paling banyak. Dehidrasi itu cairan tubuhnya hilang, habis. Sehingga sangat nyata nanti gejalanya. Ya, jadi ada beberapa grade nanti kalau Anda menilai secara klinis tadi itu.
Tidak bisa hanya diukur satu dua macam indikator, tapi semuanya harus dikaji. Ada 14 item yang harus Anda kaji untuk tahu persis dehidrasinya ini sedang apa ringan, sangat ringan, apa berat, apa sangat berat. Itu ya, dehidrasinya tadi itu, si tubuh tadi. Dengan melihat indikator-indikator semua bagian tubuh. Ya, tidak cukup hanya turgor kulit, tidak cukup. Atau turgor kulit dan CRT, tidak cukup. Jadi semua hal itu harus diperiksa. Ada 14 item. Sehingga Anda akan tahu dia mengalami dehidrasi yang berat, sangat berat, atau sedang, atau ringan, atau sangat ringan. Karena itu akan punya pengaruh pada fungsi ginjal itu nanti. Sehingga ginjal kemudian mengalami kekurangan suplai darah, isemia namanya, ya, kekurangan suplai darah tadi itu, dan timbul kerusakan di sana. Jadi karena darah tadi itu mengirim nutrisi, tidak hanya untuk membuang sampah atau difiltrasi, tapi dia juga mengirim nutrisi. Tetapi karena dehidrasi tadi itu terjadi, tubuh tidak ingin makin kehilangan cairan. Yang Anda tahu cairan itu lebih banyak terbuang melalui urin tadi itu. Nah, ada satu mekanisme lagi pada saat penderita dehidrasi tadi itu, sehingga tubuh tidak memfiltrasi cairannya tadi. Sehingga aliran darah yang ke ginjal juga dibatasi supaya tidak difiltrasi. Yang kalau seandainya sudah difiltrasi, diambil lagi, direabsorpsi lagi. Sehingga kalau Anda puasa misalkan begitu, baratnya begitu, kan kamu tidak minum sama sekali. Mulai fajar itu sampai nanti menjelang maghrib itu kan tidak minum sama sekali. Sehingga berbeda apa metabolisme tubuhmu dibandingkan dengan pada saat tidak puasa. Maka kencingmu yang biasanya sekali, sehari 2 kali misalkan atau 3 kali, itu paling sekali saja kamu kencing. Karena tadi itu jumlah apa namanya produksi urinnya sedikit dibandingkan kalau hari-hari biasa. Karena tubuh masih butuh cairan. Sehingga meskipun sudah difiltrasi, kencingmu itu akan direabsorpsi di tubulus. Sehingga kemudian jumlahnya sedikit dan pekat. Nah, sehingga kalau kamu kencing ya pekat sekali. Kuning sekali gampangnya begitu. Jadi kepekatan bisa dinilai dari warnanya. Warnanya sebetulnya nanti dari apa? Dari bilirubin nanti cerita yang lain ya. Warna kuningnya tadi itu dari bilirubin. Cerita di Hepar nanti kita akan di situ. Nah, sehingga kalau mengalami dehidrasi pasti akan mengalami gangguan atau sedikitnya suplai darah yang ke ginjal. Kalau itu lama terjadi, sel-sel ginjal yang butuh makan tadi itu tidak dapat makanan dengan baik, ya mati. Nekrosis namanya, mati. Selnya mati, nekrosis. Termasuk misalkan terjadi kematian pada sel-sel nefron tadi itu, yang dia fungsinya menyaring, kemudian pada tubulus dan seterusnya tadi itu rusak, ya tidak bisa menyaring lagi, tidak bisa filtrasi. Yang manifestasinya tidak ada produksi urin tadi itu. Nah, itu proses yang harus dipahami, kira-kira seperti itu. Ya, paling banyak dehidrasi. Perdarahan juga demikian sama. Perdarahan itu juga menghabiskan cairan darah, hemoragik, ya, cairan darah. Sehingga tubuh mengalami hipovolemia. Jadi hemoragik dan hipovolemia kurang lebih sama, tapi hipovolemia belum tentu karena hemoragik. Misalkan dia muntah di hari yang berat sekali, itu cairan di luar sel tadi hilang. Sehingga yang paling banyak di luar sel ya di plasma itu tadi hilang karena dia muntah dan diare yang berat tadi itu. Sehingga aliran darah ke ginjal pun ya terbatas, hipovolemia. Ya. Dan yang lain-lain. Ya. Jadi hipotensi itu membuat hipotensi sebetulnya kayak karena dehidrasi awalnya. Jadi karena penampang pembuluh darah tadi itu cairannya cuma sedikit, itu tekanannya akan rendah. Sehingga respon tubuh membuat supaya tekanannya tinggi lagi, pembuluh darahnya penampangnya dikecilkan. Supaya dia meningkat tensinya tadi itu, tidak lagi hipo. Supaya alirannya darah bisa mengalir dengan baik. Ya, menjadi meningkat lagi. Tapi jumlah darah yang disalurkan cuma sedikit. Karena pembuluh penampangnya lebih kecil. Sehingga darah yang mengalir itu lebih sedikit. Tapi bisa mengalir. Kalau di hipotensi tidak bisa mengalir. Makanya bisa shock. Ya. Hipovolemia juga bisa shock, geledak, semaput. Shock namanya. Ya, bisa begitu. Maka tubuh merespon, memperbaiki diri dengan mengecilkan penampang pembuluh darah atau vasokonstriksi. Tapi aliran atau jumlah darah yang disalurkan per satuan waktunya lebih sedikit. Tapi dia bisa mengalir kayak gitu. Nah, sehingga aliran darah yang ke ginjal sedikit, ya isemia laki-laki begitu. Sehingga serius, terutama yang ibu-ibu perhatikan, yang putri-putri itu. Dicek, selalu cek. Karena umumnya putri itu atau wanita seringkali menderita hipotensi. Tekanan darahnya rendah.
Kalau Anda tidak kontrol, ya tidak diperbaiki tekanan darah tadi itu. Nanti akan tiba-tiba Anda akan divonis gagal ginjal. Hati-hati. Ya. Anda tiba-tiba divonis gagal ginjal, padahal Anda tidak merasa itu. Ya karena ini sebenarnya hipotensi. Sering pusing, apa itu sebenarnya hipotensi. Belum tentu hipertensi juga begitu. Kurang lebih sama nanti gejalanya ke sana. Ya. Nah ini perhatikan, ini penyebab isemia atau gangguan perfusi tadi, aliran darahnya tidak benar. Ya. Ada banyak obat atau bahan-bahan yang merusak ginjal. Antimikroba, antibiotik misalkan begitu. Itu banyak yang merusak ginjal, nefrotoksik, aminoglikosida. Itu sebabnya tidak pernah kita pakai. Saya jarang sekali menggunakan itu. Kecuali terpaksa, tapi harus kita hitung betul. Ya. Cephalosporin juga begitu, polymyxin dan termasuk tetracycline begitu. Ini bahan-bahan antibiotik, antimikroba yang bisa merusak ginjal. Sehingga hati-hati menggunakannya. Ya. Jangan asal, jangan plang-plang begitu, jangan asal saja. Pikir dua kali, gitu maksudnya. Atau berkali-kali sebelum Anda memutuskan untuk memberikan obat itu pada pasien. Antifungal ini juga demikian sama. Tidak hanya amphotericin B, ya perhatikan, griseofulvin lebih parah lagi. Maka jangan gunakan griseofulvin. Atau ketokonazol misalkan. Ketokonazol juga nefrotoksik. Jangan berikan itu, karena itu bisa merusak ginjal. Sehingga misalkan untuk terapi antifungal, Anda mengalami panuan gitu misalkan, atau dermatofitosis, ringworm, dan lain-lain tadi itu, jangan mudah memberikan obat minum antifungal. Karena dia penyakitnya hanya di kulit. Sebetulnya cukup dengan memberikan topikal, obat kulit saja. Cukup, tidak harus diminum. Ada memang penyakit fungal yang dia deep fungal infection, sampai ke dalam tubuh itu bisa. Nah kalau itu memang silakan Anda menggunakan obat antifungal yang diminum, yang general tadi itu. Tapi tetap mempertimbangkan ya bahwa dia merusak ginjal sehingga nanti ada tata caranya memberikan obat tadi itu. Harus ada jeda. Kira-kira seperti puasanya Nabi Daud. Nah. Jadi minum obat 1-2 hari, kemudian jeda 1 hari. Nanti minum obat lagi 2 hari, jeda sehari. Begitu kira-kira caranya. Karena tidak bisa diminum 1-2 hari, nanti dia butuh terapi yang panjang sekali. Dan kalau itu Anda lakukan tanpa jeda, nanti ginjalnya tiba-tiba sudah divonis rusak. Ya gagal ginjal itu tadi. Ya. Dan banyak penyakit yang lain. Sorry, apa bahan 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 obat yang lain, termasuk anti radang, analgesik atau antiinflamasi, obat anti radang. Sehingga ya Anda harus tahu obat anti radang mana yang Anda berikan dan aman untuk ginjal. Nah, acetaminophen itu selain merusak ginjal, dia juga merusak darah. Parastamol lah katakan begitu ya. Ini tanpa disadari oleh pemilik. Obat itu ada di manusia itu ada di obat flu. Hampir semua obat flu-nya manusia itu ada acetaminophen, ada parastamolnya. Nah, kucing itu tidak bisa memetabolisme itu. Parastamolnya aktif terus sehingga merusak nanti. Merusak liver, merusak darah. Kalau dia dibuang, nanti di ginjal juga akan punya masalah. Ya. Sehingga kalau di main dokter-dokteran pemiliknya, oh, masa flu-nya kucing saya obat tidak bisa ngobati sama dengan manusia. Dia kasihlah obat manusia. Akibatnya lebih parah. Ya, tambah sakit si kucing tadi itu karena di dalam obat flu tadi itu ada acetaminophen atau ada parastamolnya. Ibuprofen juga tidak boleh. Ini masih banyak kawan-kawan praktisi senior Anda yang menggunakan ibuprofen sebagai analgesik atau anti radang itu juga masih. Itu efek yang paling mula dari ibuprofen itu muntah darah. Perhatikan, muntah darah. Jadi makanya tidak pernah diizinkan, tidak approval, tidak boleh diberikan. Maka jangan gunakan ibuprofen atau phenylbutazon misalnya. Karena dia sama, dia muntah darah. Kalau sebetulnya tidak muntah, dia akan melena. Memang ada perlukaan di lambung, kemudian darah keluar, tapi tidak banyak, kemudian ya ke usus jadi melena. Kehilangan banyak darah dia karena itu rusak, ususnya terjadi ulcerasi. Ya. Dan yang lain-lain tadi itu obat-obat anti onkologi, anti neoplasia, cisplatin, methotrexate, doxorubicin apa itu potensi merusak ginjal. Sehingga orang yang kanker harus minum obat ini harus diwaspadai tata caranya minum obat tadi itu supaya kankernya teratasi tapi ginjalnya tetap aman. Ya. Nah ini dokter harus berpikir jauh ke depan seperti itu. Dan banyak yang lain. Ya.
hemoglobin apa itu pigmen ya, kalau ada mioglobin apa itu merusak ginjal ya. Jadi bahan-bahan yang beracun ya, logam berat dan segala macam tadi itu juga merusak ginjal. Ini menimbulkan problem yang klinis tadi itu muncul ya di gangguan fungsi tadi itu. Jadi penjelasan yang di depan ini sama. Jadi nah, pertanyaannya di situ nanti. Sehingga kalau dia gagal fungsi membuang urium tadi misalkan, urium akan sangat tinggi di dalam darah. Nah, itu membuat dia muntah. Sehingga pasti akan ada keluhan nanti apakah vomiting, muntah. Nah, itu misalkan begitu. Dan yang lain-lain tadi harus ditanyakan karena itu gejala bagian dari gejala ini tadi. Artinya jangan berpikir muntah itu hanya penyakit yang di lambung saja. Enggak, ada banyak penyakit yang lain di luar lambung. Ya, ya salah satunya tadi. FLUTD demikian sama nanti. Biometra juga begitu, gagal fungsi liver juga akan demikian sama. Banyak yang lain nanti yang menyebabkan gejala muntah. Sehingga Anda harus pilah-pilah tadi itu. Muntahnya ini karena memang masalah di lambung atau di luar lambung. Di luar lambung di mana nanti. Ya nanti saya akan jelaskan kenapa muntah tadi ada hubungannya dengan itu. Ya. Kemudian ya perhatikan pemeriksaan fisik biasanya nanti ada oral ursel tadi itu. Bahkan halitosis ya, uremic halitosis. Ada hipotermia, ada macam-macam tadi itu ya gejalanya. Jadi mungkin ginjalnya tidak teraba adanya urin tadi itu. Sorry kok ginjal, vesikanya teraba tidak ada urin, ya, dia anuria tadi. Atau Anda palpasi misalkan jadi. Nah, perubahan-perubahan klinis tadi itu kalau Anda mau cek ya, saya ke diagnosa, pemeriksaan fisik ada. Pemeriksaan fisik fisikal. Jadi kalau coba Anda palpasi. Nah, ginjal itu pada kucing itu bisa dipalpasi karena dia agak longgar ya. Sehingga kalau Anda palpasi harusnya menemukan ginjalnya kucing dan anjing itu mirip manusia. Jadi seperti kacang besar itu, halus permukaannya. Nah, ukurannya itu kira-kira 2 kali lumbal yang kedua. Nah, itu tidak terlalu besar maksudnya, tidak sampai ke bagian apa namanya ischi'i, panggul ischi'i, tuberkokse, tidak sampai ke sana. Jadi masih di depan. Tapi apa namanya pada anjing itu ginjal yang kanan itu nempel betul ke retroperitoneal area sehingga dia nempel betul sulit dipalpasi. Yang sebelah kiri masih agak longgar bisa dipalpasi. Sehingga kalau Anda palpasi itu permukaannya halus. Ya, bisa dipalpasi itu permukaannya halus, tidak bergidil apa bahasa Indonesia, tidak bergelombang gitu ya. Halus dan tidak nyeri gitu ya. Sehingga palpasi ini menjadi penting untuk mencari tahu. Umumnya kalau dia akut kidney injury itu ya mungkin dia normal, mungkin dia agak besar. Ya, agak besar ya swollen, tapi tidak sangat besar. Sampai menembus ke apa eh, eh, area tuberkokse, ya, area pelvis pinggang ya. Tidak sampai ke sana. Tapi mungkin saja terjadi. Terjadi itu karena ada polisistik misalkan, ada atau neoplasia gitu ya. Neoplasia. Nah, itu bisa saja dia sangat besar begitu, tapi umumnya tidak. Jadi hanya besar, swollen, bengkak saja gitu istilahnya. Besar sedikit gitu ya. Tapi tidak sangat besar. Tapi mungkin saja dia kalau dia ada polycystic kidney disease misalkan begitu, dia bisa saja sangat besar. Berbeda dengan yang chronic renal failure, perhatikan. Chronic renal failure tadi itu membuat kerusakan pada semua sel-sel ginjal, ya. Tidak hanya fungsi ekskresi tadi, termasuk sel-sel yang memproduksi hormon tadi itu rusak. Sehingga ginjal itu mengecil. Ya perhatikan ini perbedaan klinisnya. Ginjal yang dia penderita chronic renal failure itu umumnya normal dan mengecil. Umumnya normal atau dia lebih kecil. Tapi kalau dia akut kidney injury tadi itu cenderung normal atau besar. Ya ini harus diperhatikan. Ini terkait dengan masalah klinis tadi itu. Nanti diperiksa dengan X-ray pun demikian sama. Nanti dia lebih kecil, lebih memadat ginjal. Karena dia kan jaringan parenkim, banyak pembuluh darahnya di sana tadi. Harusnya dengan X-ray tidak terlalu kelihatan. Ya, air itu dengan pemeriksaan X-ray itu akan gambarnya abu-abu gelap, abu-abu hitam, abu-abu gelap, tidak kelihatan. Tapi kalau jaringan ikat itu lebih putih, sehingga lebih jelas kelihatan. Nah, ginjal normal itu tidak kelihatan, lebih abu-abu hitam, abu-abu gelap.
Tapi kalau dia memadat, banyak jaringan ikatnya, dia lebih putih, lebih jelas dan lebih kecil nanti kelihatan begitu. Ukurannya tadi itu 2 kali lumpal yang kedua. Pada anjing, pada kucing sama saja. Ya, ukuran normalnya size of kidney tadi itu 2 kali lumpal yang kedua. Ya, jadi ini hal-hal yang harus Anda cermati betul. Oke, kemudian, nah ini patofisiologinya, kenapa dia terjadi? Karena tadi isemia tadi itu sudah saya jelaskan kalau dia dehidrasi, bagaimana prosesnya, kenapa sampai terjadi gangguan fungsi ginjal tadi itu. Nefrotoksi kan juga demikian sama, ada kerusakan sel-sel tadi itu yang menyebabkan gejalanya timbul. Ya, oke. Kemudian, nah ini kemungkinan yang sama. Jadi perhatikan ada kemungkinan penyakit itu sama dengan gejala yang tadi itu, yang disebut sebagai prerenal azotemia. Ya, belum uremia, azotemia tadi itu. Sehingga ya lebih sedikit tadi itu oliguria, ya kira-kira ya kok 0,24 mililiter per kilogram per jam itu volume urinnya. Artinya lebih sedikit dari kalau kucing 40 mililiter per kilogram per hari tadi itu, ya. Lebih concentrate tadi itu, ya. Apa nah, kemudian lebih pekat tadi itu, urin spesifik gravity-nya atau berat jenis urinnya lebih lebih pekat, ya. Lebih pekat artinya tubulusnya masih normal gitu maksudnya. Kalau dia tidak normal, dia pasti tidak bisa mengambil kembali air yang dia butuhkan masih. Ya. Kemudian mungkin dia postrenal azotemia, buntu tadi itu, obstruksi tadi itu. Ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sehingga kemudian karena dia buntu, proses filtrasi juga ini kan seperti kendaraan yang mau lewat jalan. Kalau di depan ada kecelakaan buntu, wah ini terjadi macet. Itu yang belakangnya yang mau lewat itu tidak bisa. Ya, jadi nah itu terjadi seperti itu sehingga termasuk yang di dalam darah pun ya tidak bisa masuk keluar ke ginjal, ya sehingga tertimbun banyak di dalam darah sehingga meningkat. Nah, sehingga kalau dihitung nanti jumlahnya ya ada akumulasi meningkat azotemia, ada peningkatan bun dan kreatinin tadi. Atau CKD, ya chronic kidney disease atau chronic renal failure tadi itu dia tandanya ada poliuria, polidipsia dan lain-lain. Makin lama makin kurus, anemianya anemia non degeneratif. Kenapa begitu nanti saya jelaskan itu bedanya, salah satu beda yang lain nanti terkait dengan CKD itu. CKD akan mengalami anemia non regeneratif. Nanti kita akan bicara di sesi itu, ya. Dan banyak yang lain ini mirip sekali sehingga Anda harus cari tahu benarkah dia akut kidney injury gitu. Bukan yang lain-lain ini tadi, ya. Oke, ini pemeriksaannya tadi itu. Sehingga kalau Anda mau cek apa namanya soal kadar urium di dalam darah tadi itu Anda bisa cek. Normalnya pada prerenal azotemia, ya, yang bukan penyakit ginjal maksudnya begitu, itu akan mengalami hiperstenic uri. Jadi hiperstenic uri itu spesifik berat jenisnya itu meningkat, ya. Jadi karena tadi misalkan dehidrasi tadi, maka akan diambil terus. Meskipun dia sudah difiltrasi, yang sudah difiltrasi pun sebagian besar air akan diambil lagi. Sehingga kencing itu sangat pekat. Ya, hiperstenic uri tadi itu. Berat jenisnya meningkat betul karena kadar air di urinnya sangat sedikit. Berbeda dengan yang akut renal. Umumnya isostenik uri masih masih seperti normalnya. Ya, ya jadi tidak meningkat, ya cenderung cenderung biasa saja. Karena dia tidak mampu lagi mengambil air habis difiltrasi tadi itu. Tapi kalau dia masih normal fungsinya, maka kebutuhan air itu tetap dipertahankan. Meskipun dia sudah difiltrasi, diambil lagi. Karena dia ginjalnya masih normal gitu maksudnya. Penyebabnya adalah gangguan yang sebelum ginjal, prerenal itu tadi. Kemudian natriumnya yang di urin, itu cenderung lebih sedikit karena bisa dibuang memang. Tapi kalau akut renal failure tidak bisa karena tidak dibuang, tetap numpuk di dalam tubuh. Nah, artinya dia meningkat. Ya. Kemudian kreatinin rasio antara kreatinin urin dan plasma. Jadi pada prerenal azotemia itu sangat tinggi rasionya. Yang di plasma dengan yang di urin yang di plasma tadi itu sangat tinggi. Tapi kalau renal itu sangat rendah rasionya. Nah, nah kemudian artinya hal-hal ini membuktikan bahwa ginjal tadi itu tidak berfungsi pada yang akut renal failure, tapi tidak demikian pada yang dia prerenal azotemia.
Ya, masalah yang di hipovolemia, dehidrasi, atau dia perdarahan apa itu menyebabkan tanda-tanda yang prerenal azotemia itu tadi ya timbulnya di sana. Oke. Nah, ini bedanya antara akut kidney injury dengan chronic renal failure. Termasuk ini tadi bentuk ginjalnya tadi itu cenderung dia swollen pada akut renal failure, lebih besar ya. Cenderung lebih besar, membengkak gitu ya. Tapi tidak sangat besar ya. Bisa saja dia sangat besar kalau ada penyebab lain seperti neoplasia, seperti polycystic kidney disease tadi itu macam-macam itu bisa besar sekali dan bentuknya tidak beraturan biasanya, tidak halus ya. Kalau Anda raba itu bentuk ginjalnya tidak halus, sudah irregular ya, irregular. Nah, pada yang chronic renal failure itu umumnya dia kecil, small, dense, memadat gitu ya. Kalau di X-ray nanti jelas banget. Nah, termasuk ini tadi, dia ada timbul gejala non-regeneratif anemia dibandingkan dengan yang akut kidney injury. Karena dia tidak sampai rusak. Sel-sel yang masih memproduksi hormon tadi, karena dia punya dua fungsi di depan tadi saya katakan. Jadi selain fungsi ekskresi, ginjal itu fungsi sekresi, dia menghasilkan hormon. Nah, hormon apa yang kaitannya dengan regenerasi sel darah merah? Yang dihasilkan ginjal. Apa? Apa? Eritropoietin. Erythropoietin. Jadi erythropoietin itu dihasilkan di ginjal. Dia punya tugas akan mempromot regenerasi sel darah merah atau eritrosit. Ya. Eritrosit itu di peredaran darah itu hanya 90 hari kurang lebih nanti. Setelah itu dia rusak. Kemudian ada yang baru lagi. Nah, gitu ya. Rusak, ada yang baru lagi. Begitu seterusnya. Jadi ada yang rusak, ada yang ganti. Ada yang rusak, ada yang... Makanya namanya regenerasi, regeneratif. Ada yang ganti baru. Tapi pada chronic renal failure itu tidak ada yang ganti. Begitu yang dewasa rusak, tidak ada yang ganti. Sehingga makin banyak yang rusak, jumlahnya kemudian berkurang. Disebut sebagai anemia. Sehingga kalau anemia sebutan adalah sel darah merah tadi itu berkurang anemia. Karena tidak ada yang ganti tadi itu yang disebut sebagai non-regeneratif anemia. Kenapa begitu? Ya tadi itu karena tidak ada eritropoietin. Karena sel yang membuat eritropoietin itu sudah rusak pada gagal ginjal kronis tadi itu. Jadi ini buktinya, karena sebetulnya terkait dengan waktu, cuma kita tidak tahu berapa lama dia mulai terjadi gangguan fungsi tadi itu, kecuali kita bisa melihat bukti-buktinya. Sebetulnya lebih dari 3 bulan, butuh waktu panjang maksudnya begitu ya. Tidak bisa segera lebih dari 3 bulan itu terjadi terus, itu mulai ke gagal ginjal yang kita sebut sebagai kronis. Tapi 3 bulannya itu mulai kapan kita tidak tahu. Sehingga yang kita tahu ya bukti-bukti bahwa dia gagal ginjal ini saja, termasuk salah satunya adalah non-regeneratif anemia. Nah, apa buktinya kalau dia non-regeneratif anemia? Bahwa sel darah merahnya tadi habis dan tidak ada yang ganti. Buktinya apa? Ada yang tahu? Di tes darah lengkap, dok. Iya, kalau sudah dites darah lengkap itu apa yang membuat kamu yakin bahwa dia non-regeneratif anemia? Ada yang tahu? Tidak ada regenerasinya tadi itu loh. Tidak ada penggantinya. Siapa pengganti eritrosit? Calon yang menggantikan eritrosit itu siapa? Atau eritrosit muda itu disebut apa? Paling gampang gitu. Erythroblast. Kalau masih plus ya bayi itu namanya. Kalau plus itu Retikulosit, dok. retikulosit. Nah, itu. Retikulosit itu sel darah merah yang masih muda. Sit disebut sudah sit, tidak lagi blast gitu ya. Sit itu sudah sel. Kalau plus masih di tulang, tidak ada di peredaran darah umum. Masih di sumsum tulang itu masih. Kalau blast itu ada di sumsum darah. Ya. Jadi yang harus diperiksa termasuk di dalamnya adalah retikulosit. Ya. Tidak cukup hanya eritrosit. Kalau eritrosit kita hanya tahu dia anemia saja. Ya. Nah, ada perbedaan morfologi, bentuk ya, atau ciri-ciri gitu ya, antara eritrosit dengan retikulosit. Bedanya apa? Intinya, dok, kalau
Yang eritrosit udah nggak ada. Nah, pada mamalia itu eritrositnya tidak punya inti, tapi retikulosit masih punya inti. Apalagi bedanya? Apalagi bedanya? Ukurannya, retikulosit itu lebih besar, ya. Kalau eritrosit lebih kecil. Apalagi bedanya? Kandungan hemoglobinnya, warnanya lebih sedikit, maka dia lebih pucat dibandingkan dengan eritrosit. Jadi ini ciri-ciri yang khas. Sehingga pada pemeriksaan darah nanti itu dilihat. Nah, ukuran darah tadi itu di apa namanya sebutkan di pemeriksaan darah itu menjadi MCV, mean corpuscle volume. Ukuran pemeriksaan ukuran darah tadi itu satuannya atau apa namanya item yang diperiksa sebutannya adalah mean cell volume atau mean corpuscle volume MCV. Ya. Sehingga kalau banyak retikulositnya ada begitu, ini cenderung tinggi nanti. Jika kalau anemia regeneratif ada penggantinya, darahnya kurang, darahnya kan punya fungsi untuk ngangkut oksigen. Kalau kebutuhan metabolisme tinggi, yang ngangkut sedikit dia kurang, maka minta bantuan yang muda-muda pun retikulosit tadi itu harus dikerahkan untuk ngangkut oksigen. Nah, makin banyak retikulosit itu dia akan dominan di sistem sirkulasi tadi itu sehingga kalau dihitung di apa di rata-rata itu makin banyak yang ukurannya besar. Yang itu tandanya bahwa dia retikulosit tadi itu. Karena retikulosit itu ukurannya besar. Dia lebih pucat sehingga MCHC-nya nanti akan lebih rendah. Dia lebih pucat. Nah, ini menciri bahwa apa namanya terjadi regeneratif kalau itu tadi. Ada peningkatan MCV, ada penurunan MCHC, ya, hemoglobin sel tadi itu. Nah, itu tanda bahwa makin banyak retikulosit di peredaran darah untuk nambahi jumlah darah tadi itu karena dia kurang anemia tadi itu. Nah, ini enggak ada itu semua. Sehingga ukuran selnya ya tetap normal karena tidak ada tambahan retikulosit. Sehingga MCV pada penderita non regeneratif anemia tadi itu normal. MCV-nya normal, tapi jumlahnya berkurang. Sel darah tadi jumlahnya berkurang. Kemudian kalau dilihat di MCHC, nah itu juga tetap normal karena tidak ada tambahan retikulosit yang kalau itu ada itu dia lebih pucat. Ini normal semua. Nah, itu ciri-ciri bahwa dia non regeneratif anemia. Tapi pada akut renal failure masih normal, gitu ya. Ini ciri khasnya. Kalau sudah Anda menemukan dia non regeneratif, ini pasti tidak ada lain kecuali dia chronic renal failure sudah. Nah, itu sudah jadi cirinya. Dan beberapa yang lain. Jadi terkait dengan kalium misalkan. Normalnya ya apa namanya? Kalium itu ada di dalam sel normalnya, ya. Kalium di dalam sel. Jadi elektrolit intrasel utama itu adalah kalium fosfat, P apa namanya? P, ya. Dan protein juga ada di sana dan magnesium. Jadi yang di luar sel ekstraseluler elektrolit utama itu adalah natrium Cl, sodium chloride, natrium NaCl gitu ya, di luar sel. Nah, itu harus terjaga meskipun ada kalium sedikit di luar sel. Tapi utamanya dia ada di dalam sel. Nah, kalium ini adalah ion plus, kation, ion plus, ya, kation, ion plus. Natrium juga ion plus, kalau Cl ion negatif. Ya. Sehingga normalnya eh, elektrolit di luar sel adalah natrium, kemudian kalium di dalam sel. Sehingga nanti kalau mau dibuang dalam proses diuresis tadi itu, yang dibuang itu harusnya kalium, gitu maksudnya. Ya. Karena natrium diperlukan keberadaannya di luar sel sehingga dipertahankan. Kalium saja yang dibuang. Kalau ada diuretik furosemid misalkan begitu itu dia buang kalium. Nah, karena ada kerusakan-kerusakan sel tadi itu, kalium di dalam sel ini keluar semua. Banyak yang keluar. Sehingga menambahkan jumlah kalium yang cuma sedikit di luar sel. Nah, sebutannya adalah hiperkalemia. Ya, hiperkalemia. Tapi kalau chronic renal failure, enggak. Jadi selnya sudah enggak ada. Sel ginjalnya sudah rusak semua tadi itu. Sehingga enggak ada yang selnya rusak ataupun diganti apa, enggak ada. Dan itu akan sebagian dibuang sehingga dia cenderung normal atau justru sedikit turun. Hipokalemia. Ini ciri khas ya antara akut kidney injury dengan chronic renal failure. Metabolic acidosis juga demikian sama.
Nah, perhatikan ya, terkait dengan fungsi ginjal tadi itu kalau dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk dia menjaga keseimbangan asam basa, ya, fungsi ginjal. Di aspek fungsi ekskresi tadi itu dia punya kemampuan untuk menjaga asam basa. Jadi termasuk mengatur elektrolit mana yang keluar, mana yang ada di dalam itu dia. Dengan begitu dia akan bisa mengatur asam basa. Nah, ada kejadian gangguan fungsi tubuh tadi itu yang membuat terjadi perubahan asam basa. Ini contoh kalau muntah, misalkan banyak muntah. Muntah itu akan membuat asam yang di lambung itu keluar, hilang, keluar bersama muntahan itu hilang. Tidak bisa masuk ke usus dan diserap kembali. Ya hilang, dengan muntah itu hilang. Atau diare dia hilang. Yang sesuatu yang disekresikan ke lumen usus akan hilang, tidak bisa diserap kembali kecuali hilang bersama diarenya tadi itu. Nah, ini akan terjadi gangguan. Ya. Sehingga kalau dia muntah itu asamnya banyak hilang. Yang normalnya dia harus ada di usus, kemudian diambil lagi ke dalam darah lagi. Nah, ini tidak ada. Sehingga yang diabsorpsi itu hanya sekresi yang di usus. Nah, supaya tadi itu tidak rusak ususnya, ya, adanya bahan yang cenderung asam dari lambung tadi itu akan dinetralisir oleh sekresi di usus bagian depan, di duodenum tadi itu. Yang itu sifatnya basa. Sehingga normal lagi kemudian ya. Nah, akibat dari tidak adanya asam dari lambung masuk ke usus tadi itu hanya basa saja yang disekresikan itu yang diabsorpsi kembali. Sehingga makin banyak basa di dalam darah tapi sedikit asam. Sehingga akan mengalami alkalosis metabolik gitu ya. Jadi kalau dia muntah itu akan mengalami alkalosis metabolik, kelebihan basa di dalam tubuh, di dalam darah tadi. Nah, yang paling cepat eh, cara mengendalikan tubuh, menormalkan kembali, mengobati tubuhnya dari gangguan fungsi tadi itu dengan caranya sendiri. Yang paling cepat tubuh mengobati dengan cara mengatur fungsi pernapasan, ya respiratorik. Sehingga kalau tinggi kadar basanya, basa di dalam darah itu apa berupa eh, CO3 bikarbonat, ya H2CO3 bikarbonat. Nanti pengendali asam di dalam darah itu adalah CO2. Ya. Sehingga harusnya sama, kadar CO2 dan CO3 ini di dalam darah sama, setara. Itu tandanya bahwa keasamannya normal begitu. Tapi kalau salah satu mendominasi tingginya atau banyaknya CO3 dibanding CO2, ini dia mengalami alkalosis metabolik. Sehingga tubuh harus secepatnya menormalkan itu dengan mekanisme respiratorik. Nanti ginjal juga bisa ngatur, tapi butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang cukup lama, butuh waktu. Ya. Tapi kalau mau cepat, sistem respirasi yang bekerja. Jadi makanya supaya dia setara lagi, maka tubuh harus menambah jumlah CO2. Maka caranya nafasnya akan perlahan, dalam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pergantian gas. Yang dengan begitu CO2 tetap ditahan di dalam tubuh. Makin lama makin banyak akumulasi. Karena tidak banyak terjadi perubahan pertukaran gas di paru-paru dalam proses bernapas tadi itu. Karena napasnya pelan, dalam. Ya. Jadi sehingga CO2 yang harusnya keluar melalui proses pernapasan ini tetap berada di dalam tubuh. Lama-lama akan numpuk, kemudian akan setara kadarnya dengan CO3. Sehingga normal kembali. Sebaliknya nanti kalau dia diare itu tubuh akan kehilangan banyak unsur basa dari usus tadi itu bersama diare. Yang tersedia cukup banyak unsur asam dari lambung. Sehingga tubuh akan mengalami asidosis metabolik. Nah, yang cara paling cepat itu kontrol dikendalikan oleh respirasi tadi itu. Sehingga tubuh akan secepatnya membuang CO2. Karena kadar CO3-nya rendah di asidosis metabolik. Maka napasnya harus cepat. Sehingga kalau Anda tahu nanti kucing atau anjing dia diare napasnya cepat, nah itu bagus. Maksudnya dia sedang mengobati tubuhnya sendiri, menormalkan asam basanya. Jadi kalau dia diare napasnya cepat, dangkal cepat gitu bagus. Tapi kalau dia lama, Anda harus bantu. Bantu memberikan bahan-bahan yang bersifat basa. Ya, bisa bikarbonat melalui terapi cairan, menambahkan itu. Supaya CO3-nya tinggi, meningkat. Menyamai kadar CO2 tadi.
Tapi kalau tidak demikian, tubuh normalnya harus segera membuang secepat-cepatnya CO2 supaya dia segera turun sama kadarnya seperti CO3 yang rendah. Nah, begitu cara tubuh berfungsi tadi itu saya ceritakan terkait dengan berbagai macam mekanisme termasuk fungsi renal ini tadi. Ya. Jadi ini ciri-cirinya antara akut renal. Karena secara lain tidak bisa dilihat kecuali Anda membandingkan itu tadi. Oke, diagnosanya ya pemeriksaan darah tadi. Nah, jadi kalau dia akut renal failure dan akut kidney injury masih cenderung normal. Jadi PCV-nya masih bagus. PCV itu rasio antara sel darah dengan cairannya. Artinya jumlah sel darahnya masih normal, tidak anemia gitu ya. Leukositosis mungkin ya bervariasi tergantung apa ada radang, ya ada infeksi dan lain-lain mungkin begitu. Limfopenia biasanya begitu nanti. Jadi limfositnya terpakai untuk menghadapi infeksi dan inflamasi tadi. Ya. Yang lain-lain tergantung ya tadi terkait dengan fosforus, kalium tadi itu ya tergantung situasi ada kerusakan sel apa tidak dan seterusnya tadi itu ya. Eh, Berat jenis urin karena dia tidak terlalu parah ya, ya dia masih mild gitu ada perubahannya ya, mild. Mungkin ada sedikit proteinuria karena ada perdarahan misalkan begitu. Ya normal saja di situ ya. Kalau Anda periksa imaging dengan X-ray misalkan begitu. Nah, ukuran ginjal cenderung normal tadi, kira-kira 2 kali lumbal yang kedua, tidak besar, ya. Tapi mungkin saja dia besar ya karena ada sebab yang lain, ya. Ada sebab yang lain. Jadi bisa simetrik, bisa asimetrik, ya. Dan dia harusnya smooth, tidak irregular permukaannya tadi, kelihatan betul, ya. Bisa dengan cara yang lain, mungkin Anda bisa tahu nanti dengan ultrasonografi di sana karena berbeda. Kalau X-ray itu hanya lihat bayangan bentuk bayangannya atau apa namanya siluetnya saja. Tapi kalau ultrasonografi kita akan tahu di bagian dalamnya ada apa. Ya, ada keradangan di bagian tertentu, ada peningkatan densitas di bagian dalamnya, ada batunya misalkan di dalam ginjal itu ketahuan dengan ultrasonografi, tidak dengan X-ray. Itu maksudnya gitu ya. Itu sangat membantu masing-masing punya kelemahan kelebihan. Nah, terapinya bagaimana? Ya kalau Anda tahu dia akibat nefrotoksik tadi itu ya hentikan. Semua yang paling mungkin. Jadi makanya hati-hati minum obat anti radang karena itu lama-lama akan merusak ginjal. Ginjalnya rusak. Ya, hentikan. Kalau tahu begitu hentikan. Obat yang keracunan tadi acetaminophen hentikan. Kalau ada antidotnya kasih antidot. Gitu ya. Jadi kalau seperti acetaminophen tadi itu minum obat flu tadi itu ada antidotnya. Antidotnya adalah N-asetilsistein. Dan yang lain-lain, misalkan kalau keracunan etilen glikol pakai alkohol dehidrogenase inhibitor dan macam-macam, tergantung tadi. Apa yang Anda coba gali pengetahuannya, informasinya melalui anamnesis tadi itu, kemungkinan dia menelan atau terpapar bahan-bahan beracun tadi itu, cari tahu. Kalau ada antidotnya, kasih antidot segera. Kalau dia tidak ada, hentikan. Jadi itu caranya begitu. Kemudian yang lain-lain di terapi tadi, kalau dia muntah ya dikasih anti muntah. Ya, karena muntah tadi itu kembali lagi ke cerita tentang muntah. Saya sampaikan di cerita yang lain. Mungkin di sini sebentar. Jadi muntah tadi itulah perhatikan. Jadi muntah itu adalah keluarnya makanan di dalam lambung. Melalui mulut itu namanya muntah. Tapi belum tentu problem itu ada di dalam lambung. Bisa saja di luar lambung, ekstragastrik tadi itu. Sehingga nanti kalau Anda mau pelajari muntah, itu ada tulisan yang gampang nanti cari di triakoso.wordpress.com ya. triakoso.wordpress.com. Cari vomit atau emesis atau muntah ya nanti ketemu. Di sana ada tulisan kawan-kawan di luar negeri sana saya ambil, saya gunakan untuk Anda bisa pelajari. Itu adalah bahan untuk continuing education. Jadi bahasanya gampang, bahasa yang mudah. Intinya begini, ya. Jadi muntah tadi itu melibatkan pusat muntah, emetic center, yang itu ada di hipotalamus, di otak, ya dalam. Nah, ada 2 mekanisme. Jadi kalau nanti penyebabnya di intragastrik, di lambung, dan sekitar lambung, duodenum misalnya gitu, atau pylorus gitu, nanti akan disampaikan ke pusat muntah itu melalui saraf, neural, saraf, ya. Melalui saraf aferen dan kembali informasinya ke lambung melalui saraf eferen.
Ya bolak-balik. Kalau telepon itu ya kayak pakai telepon kabel. Zaman dulu itu teleponnya kabel. Sekarang kan cenderung yang wireless ya, tidak kabel gitu maksudnya. Nah kalau dulu telepon kabel, ini pakai telepon kabel, disalurkan melalui saraf ke informasinya ke pusat muntah tadi itu melalui saraf. Kembali juga diinformasikan melalui saraf. Ya, masing-masing punya punya eh, reseptor, gitu ya. Jadi punya reseptor di lambung itu ada reseptornya sendiri. Jadi reseptor seperti dopaminergic itu ada. Reseptor dopamin ada di situ. Ada reseptor apa neurokinin juga ada di situ. Ada reseptor serotonin ya ada di situ. Nanti berbeda dengan cara yang lain gitu maksudnya gitu loh ya. Nah, ada penyebab-penyebab di luar lambung tadi seperti gagal ginjal, FLUTD, mungkin liver problem, piometra ya toksik dan lain keracunan, minum obat apa kemoterapi misalkan begitu itu ada sesuatu yang dari dalam darah di luar lambung tadi itu bisa menyebabkan muntah. Tetapi semua itu akan disampaikan ke pusat muntah melalui cairan humoral namanya cairan melalui CRTZ. Ya. Dia punya sekretaris jenderal muntah tadi punya sekretaris namanya CRTZ. Chemoreceptor Trigger Zone. Ya, yang akan mendeteksi apapun yang ada di cairan. Cairan apa ya? Cairan darah. Sehingga semua selainnya masalah di lambung tadi itu akan disampaikan ke pusat muntah melalui sistem peredaran darah, melalui humoral tadi itu. Sehingga sampai ke pusat muntah melalui CRTC tadi itu, dicek dulu kalau kadarnya tinggi, disampaikan ke pusat muntah. Pusat muntah akan memberi perintah muntah pada lambung. Sehingga isinya keluar, tapi tidak terjadi problem tadi di lambung. Problemnya di lain tempat. Gagal ginjal tadi itu sebabnya. Sehingga ini melibatkan reseptor yang tidak sama. Nah, oleh karena itu Anda harus tahu apa yang menjadi penyebab muntah itu tadi. Benarkah itu masalah lambung atau di luar lambung? Kalau Anda beri dia muntah misalkan karena gagal ginjal, Anda beri obat yang reseptornya hanya di lambung saja, ya tetap muntah gitu maksudnya. Banyak pemilik begitu, tidak tahu bahwa kucingnya tadi FLUTD, uriumnya tinggi, jadi urium tadi bahan toksik di dalam darah. Itu akan mempengaruhi CRTZ. Sehingga dideteksi di sana tinggi, disampaikan ke pusat muntah memberi perintah pada lambung, keluarkan isi di dalam lambung, muntah itu maksudnya tadi. Tapi penyebabnya adalah tingginya kadar urium di dalam darah. Sehingga kalau Anda beri obat untuk mengatasi muntah yang di lambung, ya tetap muntah karena tidak melalui jalur yang saraf tadi itu. Dia akan sampai langsung ke pusat muntah melalui peredaran darah. Nah, ini harus Anda kuasai. Proses terjadinya penyakit ini tadi harus Anda kuasai. Namanya patofisiologi ini tadi. Sehingga Anda tahu menggunakan obat yang mana, itu reseptornya ada di mana. Sehingga kalau dengan cara itu tadi, misalkan dia muntah karena gagal ginjal, ya cari obat yang bisa menekan pusat muntah. Gitu ya. Jadi di sana ada reseptor serotonin. Sehingga obat-obat golongan serotonin Anda bisa gunakan. Atau obat-obat golongan adrenergik, adrenal, ya, kortikosteroid apa misalnya bisa diberikan. Kemudian obat glukokortiko juga begitu, atau neurokinin Anda bisa berikan, atau yang mengendalikan chemoreceptor trigger zone. Jadi karena dia uremia tadi itu uremic toksin macam-macam tadi itu Anda bisa berikan di obat yang punya reseptor di CRTZ. Yang dengan itu pasti akan bisa ditekan muntahnya. Ya, kalau Anda salah mengambil keputusan itu, dia tetap muntah. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Semua penyakit demikian sama, ya. Itu sebabnya kemudian pada saat Anda ingin mengambil keputusan, diagnosa itu harus jelas. Karena yang Anda temukan tadi hanya gejala, muntah. Gejalanya muntah. Ini penyebabnya di mana? Di lambung kah atau di luar lambung? Ginjal atau bukan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nanti kembali ke ini tadi. Ya, jadi secara gampang kalau membedakan kronik renal failure tadi itu ya, nah sama, tinggal dibeda-bedakan itunya tadi, apa namanya, pemeriksaannya. Ya. Pada yang kronik renal failure, sebabnya bisa macam-macam, termasuk beberapa breed itu eh, apa renal failure. Ini foto-foto yang Anda pakai tadi. Kalau muntah ya kasih anti muntah. Ya. Kalau
dia untuk meningkatkan cairan urinnya diuretik, ya Anda bisa menggunakan beberapa obat ini, memaksa dia keluar. Hiperkalemia kalau dia terjadi, Anda gunakan cara untuk bisa menekan. Furosemide bisa dipakai, ya, karena dia juga membuang kalium. Kalau tidak, nanti dia mati. Karena terjadi gangguan denyut jantung. Polarisasi jantung itu butuh negatif, positif, negatif, positif. Kalau terlalu banyak positif, dengan tingginya hiperkalemia tadi itu, jantung berhenti, mati. Gitu ya. Nah itu. Jadi Anda harus kendalikan. Ini muntah tadi obat-obat yang harus Anda gunakan. Nah, kalau tidak tetap muntah nanti. Ya. Renal failure tadi itu ya ada lebih dari 3 bulan, tapi kita tidak tahu kapan dia tadi itu. Sehingga kita hanya lihat buktinya, kita cek tadi itu. Penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Nah, selain itu terkait dengan itu adalah seringkali breed tertentu tadi itu punya kecenderungan. Jadi kalau Abyssinian cat atau ada biasanya karena amyloidosis atau dia polycystic kidney disease misalkan Persian cat itu lebih sering begitu. Dan lain-lain. Bangsa-bangsa tadi itu punya kecenderungan atau predisposisi eh, penyakit tadi itu yang menyebabkan gangguan itu terus terjadi dan menyebabkan proses yang lama yang disebut sebagai chronic renal failure tadi itu. Ya. Nah, ini genetik-genetik yang terlibat dengan itu eh, eh, kurang lebih prosesnya sama, cuma ya dia kerusakan tapi terus terjadi masif terus begitu. Nah, terjadi salah satunya adalah hyperfiltration. Jadi bocor, maksudnya begitu bocor. Jadi hyperfiltration itu filtrasinya glomerulusnya bocor. Sehingga Anda akan temukan di sana adanya proteinuria. Yang harusnya tidak bocor. Kalau tidak bocor, protein itu tetap ada di dalam darah. Tapi karena dia bocor, saringannya dia kemudian ada di dalam tubulus dan sampai juga di dalam vesika dan akan keluar. Kalau dicek kencingnya nanti akan ada temukan proteinuria. Tapi tidak ada darah. Kalau ada darah tadi ada hematuria pasti ada proteinuria, tapi ini tidak ada. Sehingga itu menandakan terjadinya kerusakan di filtrasi, di glomerulusnya, ya, hiperfiltrasi. Kemudian tubulusnya juga punya masalah, sehingga dia tidak bisa menyerap air, sehingga ya tetap terbuang, tertampung di dalam vesikasinya jumlahnya banyak. Nah, dia mengalami poliuria tadi itu. Ya, karena dia poliuria, kemudian dia ya polidipsia. Haus juga, gantikan itu terus begitu terus. Ya. Nah, ini termasuk gangguan yang di kardiovaskuler apa itu terjadi karena kaliumnya berubah gitu ya. Jadi, nah beberapa yang standar untuk Anda cek lebih lanjut kalau Anda biasanya akan sangat tinggi rasio antara bun kreatininnya. Artinya filtrasinya sudah tidak jalan betul. Sehingga kreatin akan numpuk di sana. Ya. Nah, kemudian yang lain indikator yang baru yang bisa dipakai tadi itu adalah SDMA, simetil simetrik dimetil arginin. Ya. Nah, itu baru. Ini biomarker kerusakan ginjal yang baru digunakan. Jadi sudah diklarifikasi karena ada beberapa neoplasia juga menimbulkan tingginya SDMA tadi. Tapi ini sudah dipastikan berapa batasnya tadi itu yang kita bisa menyatakan bahwa dia gagal ginjal kronis tadi itu. Ya gagal ginjal yang berat gitu ya. SDMA tadi. Nah, ada beberapa beberapa stage ya tadi itu. Sehingga kalau dia masih ringan ya dengan terapi yang agresif tadi itu masih sangat memungkinkan dia reversible. Jadi sampai stadium 2 ini masih memungkinkan dia reversible. Tapi tidak dengan demikian kalau dia di level 3 dan 4. Terus tidak bisa balik. Artinya permanen dia akan mengalami gagal ginjal yang terus-menerus dan tidak bisa diperbaiki. Ya, kecuali transplantasi ginjal nanti ya di sana. Ini perbedaannya tadi itu ya caranya sudah di depan sudah saya jelaskan banyak. Eh, termasuk pemeriksaan darah tadi itu. Jika kalau Anda curiga wajib periksa darah. Periksa retikulositnya. Kalau Anda temukan dia non-recreative anemia, yes, dia chronic renal failure. Ya. Proteinuria dan lain-lain sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, obatnya sama, dia tetap akan mengalami gangguan muntah dan itu sama kurang lebih sama. Ya, gangguan yang lain-lain. Ya, termasuk Anda paksa dengan pemeriksaan penambahan diuretik pun tidak akan bisa. Sehingga nanti kalau Anda terapi cairan, kemudian Anda cek setelah sekian jam tidak ada produksi urin, wajib diwaspadai. Ya, kalau dehidrasinya berat, Anda terapi cairan, kemudian setelah sekian jam tidak ada produksi urin, ini wajib diwaspadai. Hentikan, yakinkan dulu bahwa dia tidak mengalami ini. Atau Anda paksa dengan diuretik.
Kalau dengan diuretik tetap tidak ada produksi urin, pasti ginjalnya sudah rusak, sudah ke tahap ini kira-kira. Nah, begitu ya. Jadi sangat serius tadi itu dehidrasi atau kekurangan minum. Sehingga pada manusia Anda dipaksa harus minum cukup supaya tidak kekurangan cairan yang akibat itu hipoperfusi, kemudian ginjalnya rusak dan bahkan permanen atau renal failure. Ya. Nah, itu kira-kira ini. Nih, hindari dehidrasi dan lain-lain, hindari stres. Stres juga akan memicu terjadinya peningkatan steroid tadi itu juga mengganggu fungsi kinerja ginjal. Begitu kira-kira. Kalau ureter tidak terlalu banyak, kaitannya nanti dengan urolithiasis biasanya buntu dan lain-lain tadi itu. Ya. Kalau buntu, karena ada batu di ginjal, ada namanya nefrolit, itu bisa pecah, kemudian dia masuk ke ureter buntu, kemudian ini sakit sekali biasanya. Jarang penyakit yang terjadi di ureter gitu. Biasanya komplikasi dari urolithiasis. Sedikit saya sampaikan urolithiasis, ada 5 menit sedikit. Nanti dia dipengaruhi oleh pH urin. Ya, mana ya? Jadi pH urin itu akan jadi makanya tidak boleh semua batu urin tadi diminumi obat, tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Sehingga pada batu-batu yang dibentuk oleh pH urin asam itu ada kemungkinan kalsium oksalat, ada kemungkinan sistin, ada kemungkinan urat, ada kemungkinan silika misalnya begitu. Kalau yang di basa, mana ya sambil saya cari. Yang di basa itu kemungkinan struvit atau kalsium fosfat. Ini mungkin bukan. Oh ya di situ tadi, sebentar. Sampai lupa saya. Di situ. Saya sampaikan di sini, saya perhatikan. Sedikit saja. Sehingga dengan cara ini Anda akan tahu bahwa itu batunya kemungkinannya. Nah, di sini, perhatikan. Sehingga yang kalau dia asam, pH urinnya tadi, makanya cek pH urin. Kalau asam kemungkinan kalsium oksalat, kalsium oksalat, urat, sistin, silika. Kalau dia basa, itu struvit atau kalsium fosfat. Kemudian langkah kedua, coba di X-ray. Jadi setelah Anda tahu dia ada perdarahan hematuria, itu kemungkinan dia urolit. Jadi kalau Anda cek pH urinnya, asam atau basa, kemudian lakukan pemeriksaan X-ray. Pada asam yang dia dengan pemeriksaan X-ray kelihatan batunya, kemungkinan itu kalsium oksalat atau silika. Tapi kalau tidak kelihatan batunya, kemungkinan sistin atau urat. Nanti ditelusuri lagi. Sampai Anda akan tahu nanti kemungkinan batunya apa. Yang kalau dia alkalin tadi itu, kemungkinan 2, struvit atau kalsium fosfat, cek dengan pemeriksaan X-ray. Kalau kelihatan pasti kalsium fosfat. Kalau tidak terlalu kelihatan, struvit. Ya, gampang begitu. Nah, kalau struvit misalkan dan urat dan sistin itu boleh minum obat. Yang dengan begitu nanti batunya akan luruh kecil-kecil keluar, hilang. Tapi kalau yang radiodensity-nya tinggi, tidak boleh minum obat. Harus langsung operasi. Begitu kira-kira. Jadi kalau di manusia kan dioperasi dulu baru dicek batunya apa, harus kadung operasi. Tapi sebenarnya ada batu yang bisa diterapi tanpa harus operasi. Boleh minum obat seperti struvit, seperti urat, seperti sistin itu boleh minum obat. Tapi tidak boleh kalau kalsium oksalat, karena dia nanti apalagi anjing. Kalau dia kecil kemudian dia runtuh, luruh, masuk ke uretra, misalnya. Nah, di anjing itu punya os penis sehingga dia akan buntu di sana. Tidak bisa keluar. Nah, malah menimbulkan problem yang lain-lain. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan saya modifikasi sedikit, ya, dan saya sampaikan di Hebat e-learning, bahan tadi itu coba dipelajari. Ya, ini nanti pun akan saya unggah ya, rekaman ini kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan bisa di replay kembali nanti di sana. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Karena saya jam 9 juga ada acara dengan kakak kelasmu nanti. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lihat perkembangan di Hebat Learning.